Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Selamat sore Ndoro. Selamat sore. Bertemu kembali nih sama Wika. Apa kabar Ndor? Baik, Wika gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ndor kan yang di episode sebelumnya kita udah ngomongin jodoh nih ya. Jodoh dalam genggaman. Dalam genggaman. Nah, sekarang nih kita pengen ngomongin yang trending juga. Jadi pernah denger ini kan ya Ndor, kasus yang Diana Pro. Ya. Itu kan lagi hot-hotnya dibahas ya. Ya. Bahkan nih kayak lagi masih dalam tahap investigasi juga. Betul. Dan korban juga mulai banyak yang ikut angkat suara juga nih gitu. Nah, ini tuh menarik sebenarnya Dor. Dari kasus Diana Pro ini tuh kita lihat bahwa ada nama-nama influencer yang terlibat di dalamnya gitu ya. Terus aku jadi mikir juga gitu kayak, oh ternyata influencer ini punya andil besar ya dalam mempengaruhi daya beli followers, audiensnya gitu ya. Bahkan audiens turut untuk mengikuti jejak para influencer ini. Nah, tapi kan kemudian kita tahu ya kalau kasus ini ternyata investasi bodong gitu ya Dor. Nah, aku jadi mikir sebenarnya etika seperti apa sih gitu ya, atau value apa sih yang seharusnya dipegang oleh seorang influencer gitu ya. Dan bagaimana juga nggak cuma influencernya gitu, audiens tuh sebenarnya bagaimana sih seharusnya menanggapi ketika influencer itu memberikan suatu pesan atau promosi gitu ya. Nah, jadi pengen tahu gitu narasi itu seperti apa, dan mungkin untuk membuka gitu ya Ndor, sebetulnya kita boleh nggak sih mengetahui gitu sebenarnya yang disebut influencer itu seperti apa, tolak ukurnya apa, dan bedanya sama buzzer tuh apa gitu Ndor. Ya, menarik ya, influencer atau pengaruh ya. Istilah ini rasa-rasanya ya baru populer kan belakangan ya, seiring dengan kemunculan atau era digital, utamanya media sosial ya. Media sosial ini meluaskan praktek pemasaran ya, yang dulu tradisional menjadi terjadi transformasi digital, kemudian ada namanya pemasaran digital. Nah, dalam pemasaran digital itu ya muncul istilah influencer marketing atau pemasaran ya yang menggunakan seorang pemengaruh gitu. Apa sih yang dimaksud dengan pemengaruh atau influencer? Ya, pemengaruh atau influencer itu sebetulnya adalah orang yang punya kredibilitas tertentu, punya kompetensi tertentu, ilmu lah gitu ya, tertentu dalam bidang-bidang, misalnya ada musik, teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Tadi Wika menanyakan, lalu apa bedanya dengan buzzer? Apa bedanya dengan KOL atau Key Opinion Leader, apa bedanya dengan endorser, ya pernah dengar juga ya? Beda-beda ya Beda, betul. ya? Cuma sekarang ini mengalami peyorasi gitu ya, atau bahkan menimbulkan kerancuan di kalangan masyarakat, karena masyarakat menyamaratakan 3 profesi kalau boleh disebut ya, sebagai profesi atau pekerjaan itu. Ada buzzer. Buzzer itu sebetulnya apa sih gitu ya? Buzzer itu berdasarkan arti katanya kan sebetulnya pendengung, jadi orang yang mendengungkan lewat kontennya di media sosial. Nah, dalam ilmu pemasaran, tugas pendengung itu adalah meluaskan pesan, jadi reach. Jadi kalau mau mencapai satu jangkauan tertentu, untuk mengenalkan satu brand tertentu atau jenama tertentu menggunakan buzzer ya, awareness-nya atau kesadaran terhadap sebuah merek itu jadi makin luas ya, karena buzzer itu biasanya pengikutnya nggak banyak ya, cuman karena dipakai dalam pemasaran itu biasanya pakai sekian banyak buzzer, jadi dengungannya makin besar, kencang ya makin luas, jadi awareness-nya makin besar dan intensif juga ya biasanya. Betul, jadi frekuensi mereka memproduksi konten di media sosial tinggi. Sementara
di sisi lain ada yang namanya influencer tadi, orang yang memang selain punya pengikut banyak, dia punya kompetensi, kredibilitas ya dalam bidang ya itu tadi, misalnya hiburan, musik, makanan, pariwisata, kuliner dan seterusnya gitu ya. Kenapa dia kredibel? Karena dia memang menguasai industri itu. Gitu. Jadi opininya itu berpengaruh terhadap orang lain karena dia punya kompetensi kan. Nah, influencer itu cocok untuk selain mendapatkan jangkauan awareness juga memberi opini terhadap sesuatu. Jadi satu brand gitu ya, kalau disebarluaskan pemasarannya lewat influencer dia makin bernilai. Nah, itu mirip dengan yang namanya key opinion leader, ya KOL, itu kurang lebih sama. Lalu kalau ada lagi namanya endorser, jadi orang yang pokoknya support aja satu brand gitu. Nah, supporter itu gunanya untuk memberi nilai tambah atau value added terhadap satu pesan dari kampanye brand atau merek tertentu. Nah, jadi itu bedanya. Nah, sekarang lazim itu brand atau perusahaan menggunakan jasa mereka, ya buzzer, ya influencer, ya endorser gitu ya. Mengapa ya brand atau perusahaan membutuhkan jasa mereka? Karena zaman sekarang itu orang Wika lah misalnya mau beli lipstick, ya kan? Kalau hanya membaca iklan dari brand kan kurang percaya. Ya, ini gimana sih warnanya beneran bagus nggak? Gitu, awet nggak? Iya kan? Kehujanan nanti luntur ternyata. Nah, kan butuh penguatan ya dari orang-orang tertentu, orang yang dikenal oleh Wika. Jadi para influencer itu, kalau influencer yang dipercaya oleh Wika mengatakan, oh ini lipstiknya awet. 24 jam nggak akan luntur, bahkan meskipun kena meskipun kena hujan, kamu pakai makanan dan seterusnya gitu tetap mentereng. Nah, yang menarik sebetulnya influencer itu dalam mengaruhi opini publik itu kan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti. Konten-kontennya mereka lebih menarik gitu ya, sehingga mereka itu dipakai oleh brand ya untuk ikut mengkomunikasikan pesannya, memberi semacam penguatan lah terhadap pesannya, dan si publik jadi percaya apa pesan mereka. Nah, kemampuan seperti itu dan kehadiran para influencer itu juga dimanfaatkan dalam perdagangan saham, trading gitu. Kenapa? Karena trading itu kan bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh orang awam. Dibutuhkan jembatan komunikasi. Betul. Antara si pemilik layanan trading antara pemilik layanan dengan masyarakat itu ada yang namanya penengah, mediator ya untuk menjelaskan apa sih saham, bagaimana kerjanya seperti apa, seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, muncullah yang namanya influencer khusus trading, gitu. Dari situ sebenarnya awalnya ya. Betul. Tapi Dor, mungkin kalau agak mundur sedikit gitu ya, sebenarnya penasaran juga sih, bagaimana sih sebetulnya para tokoh ini gitu ya membangun kredibilitasnya dia, terutama dalam online platform gitu ya. Karena kan Dora kan juga influencer nih, jadi mungkin bisa berbicara dari pengalaman gitu kan. Gimana sih membangun brandingnya gitu? Karena ini juga jadi menarik nanti ketika kita melihat bagaimana para influencer atau afiliator investasi ini membangun kredibilitasnya juga sampai akhirnya audiens tuh kok bisa semudah itu percaya begitu. Nah, biasanya orang seperti saya gitu ya atau mereka yang disebut influencer membangun branding, personal brandnya gitu ya. Itu di zaman sekarang kan ya tentu saja lewat media sosial dengan membuat konten tentang apa yang menjadi kompetensi saya, menjadi kompetensi para influencer ya, sehingga nanti orang akan mengenal, kalau ngomong media sosial, siapa ini influencernya, Ndoro Kakung misalnya gitu ya. Kalau makanan siapa misalnya, si A. Kalau kita mau tahu soal kuliner, wisata, siapa influencer yang yang berpengaruh gitu ya, si B, si C dan seterusnya.
kenapa mereka dikenal sebagai influencer dalam industri tertentu? Karena setiap hari ya atau seringkali mereka membuat konten-konten yang berhubungan dengan kemampuannya, kompetensinya, kredibilitasnya ada di mana, otoritas dia untuk satu ilmu, satu industri itu seperti apa yang berhubungan dengan mereka. Nah, selain itu, selain memproduksi konten, mereka kan juga hadir dalam berbagai kesempatan, baik luring maupun daring, ya menjadi pembicara sehingga orang mengenal, oh ini sosok Wika, influencer kecantikan misalnya, fashion gitu. Oh ini yang sering bikin konten TikTok misalnya ya, Wika, oh ini orangnya. Jadi orang kenal. Nah, itu membangun branding, membangun sosok Wika sebagai influencer dalam bidang kecantikan. Wah, begitu seterusnya. Nah, sayangnya belakangan orang banyak yang ngaku-ngaku atau ngeklaim gitu ya, influencer segala hal. Jadi dia bisa ngomongin hujan, ngomongin cuaca, bisa mobil gitu ya. Tiba-tiba perang. Wah, hari ini dia ngomongin perang, besok ngomongin apalagi gitu ya, perubahan iklim, gitu kan. Jadi orang bingung. Nah, sebaiknya influencer itu hanya pada satu bidang tertentu saja gitu, tidak luas. Dia bukan Superman yang tahu semua hal gitu kan. Ya influencer yang sesungguhnya ya hanya satu atau dua bidang saja gitu. Nah, tapi yang sering kita lihat masyarakat ini sering rancu ya antara influencer sama seleb, artis gitu. Artis karena dianggap dia orang yang terkenal. Iya kan? Semua banyak orang tahu lah. Bahkan mungkin orang yang tahu seorang artis atau seleb itu dibanding yang tahu seorang influencer, lebih banyak yang tahu artis tersebut. Iya, betul. Padahal belum tentu dia punya kredibilitas dalam bidang tertentu, punya kompetensi dalam bidang tertentu. Pokoknya yang penting ngetop. Iya kan? Nah, dia orang-orang seperti ini yang sering dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran melalui pemengaruh atau influencer marketing, gitu. Padahal dia nggak punya kompetensi dalam bidang tertentu. Misalnya tadi dalam kasus ini adalah trading, iya kan? Belum tentu influencer yang diajak kerjasama dalam program kampanye trading itu paham soal trading, sehingga apa yang dikemukakannya itu diragukan kebenarannya, validitasnya, kualitas informasinya. Orang sudah terlanjur percaya padahal dia belum tentu menguasai masalahnya. Ya, mungkin karena namanya udah besar gitu ya. Iya, hanya karena banyak orang mengenal dia. Jadinya gitu. kayak, oh karena dia yang ngomong udah terkenal, oh pasti bener nih. Pasti gitu bener. Ya. Nah, gitu. Dan jadi penasaran juga sih Ndoro, kalau menurut Ndoro sendiri gitu ya, adakah kemungkinan jangan-jangan gitu influencer ini bisa menggeser peran para ahli gitu? Karena kan bagaimanapun juga kan sebenarnya expert gitu, yang ahli memang di bidangnya gitu ya, yang misalnya akademisi lah atau memang praktisi gitu ya, itu kan masih mereka punya pengalaman yang grounded gitu ya, yang memang nyata gitu ya. Sementara influencer ini sekarang ternyata lebih banyak dipakai gitu. Apa jangan-jangan ada kemungkinan pergeseran tersebut? Sudah terjadi di era yang disebut post-truth ini kan? Betul. Berat nih, berat ini. Tom Nichols bahkan menulis matinya para pakar, The Death of Expertise. Iya kan? Jadi ketika orang lebih percaya pada seseorang yang sebetulnya tidak punya kompetensi tertentu gitu ya, dibanding para ahli dalam bidangnya yang sudah punya evidence base, scientific base kalau mengeluarkan pendapat ya tentang sesuatu gitu. Nah itu terjadi. Bahkan ya. Iya terjadi sudah, dan banyak kasus lah. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kekacauan ketika orang percaya yang namanya itu tadi, orang yang dianggap pakar gitu ya, padahal bukan pakar, ya ngaku-ngaku aja atau dia diberi label oleh publik sebagai pakar, padahal belum tentu. Akibatnya apa? Akibatnya ujung-ujungnya nanti bisa terjadi namanya penipuan, orang tertipu. Wah, saya ngikutin, misalnya saya jadi influencer trading, padahal saya nggak paham betul apa yang namanya trading itu. Tapi karena saya mau terima sekian bayaran besar, saya bersedia disuruh kamu ngomong ini Ndor gitu. Follower saya, pengikut saya yang terlanjur percaya, kalau Ndoro bilang
beli saham ini, jual saham itu, wah kita percaya. Padahal saya nggak punya kompetensi kan, Ya. gitu. Nah ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya betul. Ya sih itu dia yang akhirnya kan makanya banyak orang yang termakan juga ya sama promosi-promosi investasi bodong gitu karena ternyata yang ngomong ini influencer besar gitu. Iya. Akhirnya oke, kita beli gitu padahal ternyata bodong gitu. Iya. Ternyata gorengan aja gitu. Nah, jadi penasaran juga sih Nur, sebetulnya ini kan akhirnya kita berbicara tentang bagaimana seharusnya influencer bersikap gitu ya. Karena melihat banyaknya kasus ini, ya dengan banyak kasus penipuan atau misalnya kayak salah promosi kayak gini kan juga bisa menghancurkan kredibilitas mereka sebagai influencer kan. Sebetulnya value apa sih yang seharusnya dipegang gitu oleh seorang yang mau menjadi influencer maupun yang sudah menjadi influencer gitu. Ini menarik. Wika pernah nonton film Spider-Man nggak? Ingat nggak nasihat Maman Ben, mamanya si Peter? With the great power Iya, comes a great responsibility. Ya. Influencer ya, KOLs itu kan punya power yang besar. Seharusnya atau sebaiknya atau idealnya lah dia juga bertanggung jawab. Ya, dia udah punya power kan. Jangan abuse of power, itu jangan menyalahgunakan kekuasaan. Itu rumus yang atau nasihat lah ya yang sebaiknya dipegang. Jadi kalau sudah tahu punya follower banyak, jagalah hati dan kata-kata. Gitu. Karena emang itu kata-kata itu kan langsung, apalagi kalau followernya besar, banyak kan langsung didengerin ya, langsung dipercaya gitu. Atau bahkan bisa digoreng balik gitu kan. Betul. Nah jadi influencer itu mengemban tanggung jawab yang besar. Tolong dijaga marwah sebagai influencer. Ya dia harus jujur lah, ya kan. Kalau memang tidak tahu, ya, tapi kemudian ada orang nawarin mau nggak gabung proyek ini. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan nanti membohongi pengikut, iya kan. Terus mengatakan atau diminta untuk mengatakan yang bohong gitu ya sebaiknya jangan. Sampaikan kalau memang ada satu produk bagus, bilang bagus, ada kekurangan kelemahan itu justru menjadi masukan juga untuk si produsen gitu ya. Jadi jujur lah, punya integritas lah, ya. Jangan hanya terima proyek, kan duitnya besar memang ya, tapi risiko konsekuensi itu kan kasihan juga kalau sampai publik konsumen itu jadi tertipu, ya kan? Kalau kredibilitas juga harus dijaga, apalagi reputasi nama. Reputasi itu yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak dalam satu malam. Langsung hancur. Begitu kasus muncul kan kredibilitasnya langsung dipertanyakan. Betul, itulah. Jadi ingatlah nasihat Maman Ben dalam film Spider-Man itu. With a great number of followers comes a great responsibility. Jadi ini para influencer wannabe gitu ya, atau para influencer mohon diingat gitu ya, jangan sampai cuman karena iming-iming project besar gitu ya, duitnya banyak terus ternyata bodong gitu kan. Itu kan menghancurkan kredibilitas dan reputasi. Bisa masuk penjara lagi. Betul, jadi berkasus juga gitu kan, malah nggak ada cuan lagi gitu kan. Betul. Nah itu kan dari sisi influencer ya Nur ya, tapi kan pada akhirnya nggak bisa cuman dari influencer aja, audiensnya kan juga harus teredukasi dong ya gitu. Nah sebenarnya apa gitu yang jadi alarm gitu ya, atau batasan-batasan atau kayak apa yang perlu kita ingat ketika kita melihat seorang influencer, jangan sampai kita percaya gitu. Apa yang harus kita lakukan biar nggak mudah tertipu? Ini sudah sering kita ulang, pegangannya ya. Betul. Jangan percaya semua yang ada di internet sampai terbukti sebaliknya. Selalu bersikap skeptis, ya, meragukan. Begitu juga dalam melihat fenomena influencer, buzzer, ya, tidak hanya dalam trading, tapi dalam semua hal, politik, kesehatan, dan sebagainya. Oh ya, kesehatan itu juga penting, riskan ya Nur ya? Riskan gitu. Jadi kalau ada informasi dari influencer gitu ya, pertama kamu harus, atau kita lah harus memuji influencer ini memang punya kompetensi nggak sih dalam bidang tertentu, ya, bisa dipercaya nggak? Ada evidence base nggak opininya? Ada scientific base nggak? Datanya gimana? Jangan percaya sampai terbukti sebaliknya, ya kan? Itu penting. Kita harus selalu meragukan apapun yang ditulis orang di internet, di media sosial, ya, konten-konten mereka, nasihat-nasihat mereka gitu. Kita dikaruniai
Ya, namanya Google. Ya. Dikasih AI. Tapi Kita itu harus cek. ajaib sih memang. Memang Itu ajaib, tapi keajaiban juga dunia jangan itu. percaya 100% Google kan. Kita juga perlu tanya juga orang yang memang ahli Ya, di betul, bidangnya. betul. Misalnya kalau soal kecantikan, saya mesti tanya Wika dulu, Wik, kalau buat cowok Ya. apa nih? Yang Ya pas kan? gitu Yang kan, pas. ya. Aku mau perawatan wajah, skincare apa nih buat cowok? Gitu. Ya, selain juga aku bisa kan browsing kan, Ya. lihat, oh dari ulasannya si A begini, si B begini, tapi juga aku harus tanya memang orang yang ahli kecantikan, Ya, betul, betul. orang yang memang mempelajari secara akademik, ya ada Ya. ilmunya kan soal kecantikan Ya. kan, nggak sepatu gitu. Mungkin juga perlu tanya orang pakar prakteknya Ya. sudah sering melakukan perawatan wajah untuk pria tua jengkelin ini kan beda ya kan. Biar nggak keriput lagi gitu kan. Skincare-nya beda. Jadi harus selalu diuji lah Ya. apa yang lagi. Betul. Jadi memang ketika kita pun berhadapan dengan informasi yang kita terima dari influencer gitu ya, kita perlu ngecek gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut, oke cek dulu, dipilah dulu ya. Betul. Influencer mana sih yang sebetulnya mumpuni gitu untuk membicarakan tentang Betul. hal yang mau kita cari Dan tahu. jangan lupa biasanya yang too good to be true, Betul. Oh yang ya. berlebihan, Betul. ya itu biasanya justru jangan dipercaya. Kalau Perlu dicek perlu kebenarannya dicek lagi, itu. ya. Kayak Kalau ini bilang kecap nomor 1, benar, wah ini harus beneran dicek. nomor 1 enggak? Yang nomor 1 Itulah. siapa yang ngomong nih Betul. gitu kan. Karena dalam perdagangan saham, ya orang harus tahu bahwa saham itu adalah industri yang sangat berisiko. Risikonya tinggi. Uangnya isi kam isi go, ya kan? Betul. Memang keuntungan, profit, laba bisa tinggi, tapi juga Risiko. hilang bisa Tinggi juga bisa dalam sekejap bisa hancur. Gitu. mati-matian. Nah, kalau kita mau memasuki medan perang yang risikonya tinggi Ya. tanpa bekal yang cukup, ya kita akan mati konyol. Ya, betul. Gitu. Jadi itu sih background checking itu penting. Penting. Gitu ya, dan nggak cuman bisa, jangan sampai cuma percaya sama satu orang Ya. gitu ya, tapi pertanyakan itu kembali ke orang lain Ya. yang punya kompetensi yang sama gitu ya, supaya kita lebih yakin lagi Ya. dengan informasi yang kita terima gitu. Kalau bisa bahkan menguji motifnya. Ya. Kenapa sih? Misalnya Wika nih kenapa sih promo lipstick merek A terus? Ya. Iya kan? Kenapa dia tidak pernah promo merek B? Ya kan? Itu kita harus alarm tuh ting ting ting. Ya, kan? Ya. Wah, jangan-jangan Wika ini Ambasadornya atau di endorse sebenarnya. Betul, atau hanya sekedar orang yang dipakai untuk Ya. menyesatkan konsumen. Betul. Ya, gitu. Betul. Ya, Sidor itu jadi sangat menarik ya ketika kita mempelajari tren influencer sendiri, bahkan mencari tahu perbedaannya dengan misalnya tadi ya buzzer, call, dan sebetulnya Endorser apa beda lagi gitu ya, dan bagaimana peran influencer dan juga audiensnya gitu untuk sama-sama menjaga informasi agar tidak terjadi misinformasi gitu ya, Andor. Dan seneng banget kembali ngobrol sama Ndoro. Iya. Karena ini selalu deh kalau ngobrol sama Ndoro tuh hal-hal yang trending gitu ya, terus dibahas dengan sangat praktikal dan kita juga jadi tercerahkan gitu, sangat menjernihkan. Cie, asik. Ya moga-moga ada manfaatnya lah buat teman-teman di luar sana kan. Dan doakan juga saya menjadi influencer yang Amin, nantinya amin. kredibel ya, Ndor ya. Amin. Nggak bodong-bodong gitu ya. Terima kasih banyak Ndoro untuk pembicaraannya hari ini, untuk diskusinya, dan tentunya kita masih punya banyak bahan ya buat ngobrol sama Ndoro terus. Dan buat teman-teman yang mau nanya, yang mau ngobrol juga sama Ndoro, bisa langsung komen, bisa langsung share juga gitu ya, untuk memberikan pandangan yang kira-kira setuju atau enggak sih sama Ndoro gitu ya. Dan mungkin bisa ngasih topik juga yang mungkin bisa kita diskusiin juga ya, Ndoro ya. Terima kasih banyak Ndoro, ketemu lagi nanti ya di episode selanjutnya dan tetap setia di Kacamata Ndoro.